Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mempelajari perilaku, interaksi, dan budaya komunitas online melalui analisis data yang ada di internet. Metode ini merupakan adaptasi dari etnografi yang mempelajari masyarakat secara langsung di lapangan, namun dengan fokusnya pada dunia maya. Berikut ada beberapa materi yang perlu dipahami dalam etnografi. Yang pertama yaitu etnografi. Etnografi adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami pola-pola sosial dalam komunitas online, baik itu forum, media sosial, blog, atau platform lainnya. Penelitian dapat mempelajari interaksi antara individu, norma, dan nilai-nilai yang berkembang dalam komunitas tersebut. Yang kedua yaitu asal-usul etnografi itu sendiri. Etnografi itu sendiri dikembangkan oleh Robert Kozinerz pada akhir tahun 1990-an sebagai cara untuk memahami etnografi dalam konteks komunitas online. Tujuan awalnya untuk menganalisis perilaku konsumen di forum atau komunitas yang membahas produk, merek, atau topik tertentu. Yang ketiga yaitu karakteristik etnografi. Terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu studi komunitas online. Fokusnya pada komunitas yang terbentuk di dunia maya. Yang kedua yaitu pengumpulan data dari sumber digital. Datanya biasanya diperoleh dari media sosial, forum, atau blog lainnya. Selanjutnya yaitu analisis kualitatif. Biasanya menggunakan teknik analisis teks, analisis tematik, dan interpretasi budaya. Selanjutnya yaitu tahapan dalam etnografi itu sendiri. Yang pertama yaitu persiapan. Peneliti memilih komunitas atau platform yang akan diteliti dan menyusun pernyataan penelitian. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Mengambil data dari forum, blog, media sosial, atau situs komunitas lainnya. Data yang dikumpulkan dapat berupa postingan, komentar, video, atau media lain yang dapat direlevansikan. Selanjutnya yaitu analisis data, menggunakan teknik kualitatif untuk menganalisis data dan mencari pola-pola tertentu. Selanjutnya pelaporan, menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan, mengungkapkan temuan utama. Biasanya berupa analisis sosial, psikologis, budaya, dari komunitas yang akan ditelitinya. Yang kelima yaitu teknik pengumpulan data dalam etnografi. Tekniknya ada beberapa. Yang pertama yaitu observasi, masyarakat secara langsung di lapangan, namun dengan fokusnya pada dunia maya. Berikut ada beberapa materi yang perlu dipahami dalam etnografi. Yang pertama yaitu etnografi. Etnografi adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami pola-pola sosial dalam komunitas online, baik itu forum, media sosial, blog, atau platform lainnya. Penelitian dapat mempelajari interaksi antara individu, norma, dan nilai-nilai yang berkembang dalam komunitas tersebut. Yang kedua yaitu asal-usul etnografi itu sendiri. Etnografi itu sendiri dikembangkan oleh Robert Kozinerz pada akhir tahun 1990-an sebagai cara untuk memahami etnografi dalam konteks komunitas online. Tujuan awalnya untuk menganalisis perilaku konsumen di forum atau komunitas yang membahas produk, merek, atau topik tertentu. Yang ketiga yaitu karakteristik secara langsung di lapangan, namun dengan fokusnya pada dunia maya. Berikut ada beberapa materi yang perlu dipahami dalam etnografi. Yang pertama yaitu etnografi. Etnografi adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami pola-pola sosial dalam komunitas online, baik itu forum, media sosial, blog, atau platform lainnya. Penelitian dapat mempelajari interaksi antara individu, norma, dan nilai-nilai yang berkembang dalam komunitas tersebut. Yang kedua yaitu asal-usul etnografi itu sendiri. Etnografi itu sendiri dikembangkan oleh Robert Kozinerz
pada akhir tahun 1990-an sebagai cara untuk memahami etnografi dalam konteks komunitas online. Tujuan awalnya untuk menganalisis perilaku konsumen di forum atau komunitas yang membahas produk, merek, atau topik tertentu. Yang ketiga yaitu karakteristik etnografi. Terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu studi komunitas online. Fokusnya pada komunitas yang terbentuk di dunia maya. Yang kedua yaitu pengumpulan data dari sumber digital. Datanya biasanya diperoleh dari media sosial, forum, atau blog lainnya. Selanjutnya yaitu analisis kualitatif. Biasanya menggunakan teknik analisis teks, analisis tematik, dan interpretasi budaya. Selanjutnya yaitu tahapan dalam etnografi itu sendiri. Terdapat fokus penting dalam beberapa aspek yang perlu dibahas, yaitu pertama, metode analisis dalam etnografi sendiri. Analisis data dalam etnografi sering menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti berusaha menggali makna dan pola dari interaksi digital. Beberapa teknik analisis yang digunakan adalah yang pertama, yaitu analisis tematik. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema atau topik yang sering muncul dalam data. Peneliti yang akan baca dan mengobrolkan postingan atau komentar yang berkaitan dengan tema-tema tersebut. Kemudian menganalisis apa yang dapat disimpulkan dari tema-tema tersebut. Yang kedua yaitu analisis diskursif. Fokusnya pada bagaimana bahasa digunakan dalam komunitas online untuk membentuk makna sosial dan budaya. Penelitian menganalisis bagaimana kata-kata dan simbol digunakan untuk membangun identitas, kekuasaan, dan hubungan sosial. Yang ketiga yaitu analisis jaringan sosial. Menggunakan data interaksi dalam bentuk koneksi antara komunitas, misalnya siapa yang berkomunikasi dengan siapa atau siapa yang paling berpengaruh. Hal ini sering digunakan untuk memetakan hubungan sosial dalam komunitas online. Yang ketiga itu analisis konten. Teknik ini melibatkan pengkodean data tekstual dan mengklasifikasikannya untuk memudahkan pencarian pola dan tren. Data-data yang dikodekan dapat berupa kata-kata tertentu, frasa, atau konsep yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya yaitu jenis komunitas online yang akan diteliti dalam etnografi. Berikut ada beberapa jenis komunitas online yang sering diteliti menggunakan etnografi. Yang pertama yaitu forum diskusi, tempat bagi pengguna untuk berdiskusi tentang topik tertentu. Contohnya adalah Reddit, Quora, forum-forum niche seperti game atau forum teknologi. Yang kedua yaitu media sosial. Platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain memungkinkan interaksi antara individu dan kelompok serta menciptakan budaya sosial yang unik. Peneliti biasa menganalisis bagaimana identitas dibangun atau bagaimana komunitas mengorganisir pergerakan sosial. Yang ketiga yaitu blog dan ulasan. Banyak orang yang menulis blog atau memberikan ulasan tentang produk, tempat, atau pengalaman hidup mereka. Menganalisis terhadap blog atau ulasan ini dapat mengungkapkan cara orang mengekspresikan pandangan pribadi dan memberikannya rekomendasi. Yang selanjutnya yaitu platform pembelajaran online, seperti forum dan komunitas yang muncul dalam kursus online-nya, misalnya Udemy atau Coursera, yang juga menyediakan ruang bagi diskusi tentang topik pembelajaran. Selanjutnya yaitu komunitas game online. Di game online seperti Dota 2, League of Legends, atau World of
Warcraft, Mobile Legends, dan lain-lain, pemain sering membentuk kelompok atau clan yang sering berinteraksi. Peneliti dapat mempelajari dinamika sosial dan budaya dalam dunia game ini. Selanjutnya yaitu masalah dan tantangan dalam penelitian etnografi. Meskipun metode ini efektif untuk menganalisis perilaku sosial dalam media sosial atau media maya, ada beberapa masalah dan tantangan yang perlu dihadapi oleh para peneliti, yaitu yang pertama, masalah akses data. Walaupun banyak data tersedia secara publik di internet, beberapa platform menerapkan kebijakan privasi dan pembatasan akses terhadap data. Peneliti mungkin tidak dapat mengakses seluruh percakapan atau hanya melihat sebagian data. Selanjutnya yaitu bias terhadap data. Data yang ada di internet seringkali hanya mewakili sebagian dari populasi yang besar. Hal ini bisa menyebabkan bias dalam analisis, terutama jika komunitas yang diteliti tidak mencerminkan pandangan atau mayoritas perilaku. Selanjutnya, anonimitas atau identitas. Banyak interaksi online yang dilakukan secara anonim atau menggunakan identitas palsu yang dapat mempersulit peneliti dan memahami siapa yang berinteraksi dan konteks sosial atau psikologis di balik interaksi tersebut. Selanjutnya yaitu interpretasi konteks sosial. Peneliti yang tidak terbiasa dengan komunitas atau budaya tertentu mungkin kesulitan untuk memahami nuansa atau makna yang terkandung dalam interaksi komunitas online tersebut. Ini bisa mempengaruhi kualitas analisis yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu peran-peran para peneliti dalam etnografi. Peneliti dalam etnografi bisa mengambil dua peran utama, yaitu yang pertama yaitu peneliti sebagai partisipan atau partisipatif. Dalam beberapa kasus, peneliti terlibat langsung dalam komunitas yang akan ditelitinya, berinteraksi dengan anggota lain, dan menjadi bagian dari diskusi tersebut. Ini memungkinkan para peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang norma atau nilai yang berkembang dalam komunitas tersebut. Namun ini juga bisa menimbulkan masalah yang terkait objektivitas. Selanjutnya, kedua yaitu peneliti sebagai pengamat atau non-partisipatif. Dalam pendekatan ini, peneliti hanya mengamati interaksi yang ada tanpa ikut terlibat. Ini lebih menjaga objektivitas, tetapi peneliti memungkinkan kehilangan konteks tertentu yang hanya dapat digunakan dengan berinteraksi langsung secara online. Selanjutnya itu kritik terhadap etnografi. Walaupun metode etnografi memiliki banyak kelebihan, terdapat beberapa kritik yang sering muncul dalam pendekatan ini. Yang pertama yaitu ketergantungan pada data yang tersedia secara publik. Karena data yang dikumpulkan berasal dari sumber publik, hal ini bisa memunculkan pertanyaan tentang representasi dan keakuran data yang terkumpul. Selanjutnya yaitu etika dalam penelitian. Walaupun data yang ada di internet bisa diakses secara bebas, tapi pentingnya bagi peneliti untuk tetap mempertimbangkan etika dalam mengumpulkan data dan menggunakan data privasi. Karena ada kekhawatiran mengenai privasi dan bagaimana data yang dikumpulkan digunakan tanpa persetujuan eksplisit dari individu yang terlibat. Yang ketiga yaitu masalah validitas. Karena data yang diambil dari dunia maya seringkali anonim atau ada kesulitan dalam memverifikasi identitas atau menginformasikan apakah perilaku yang diamati benar-benar mewakili individu tersebut.